Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Izin Pak Haji Ya. waktunya. Saya CGP Angkatan 10 dalam modul 3.1 ini saya izin mewawancari Pak Haji mengenai bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Berkenan Bapak waktunya. Siap. Sebelumnya mohon diperkenalkan dulu mungkin nama Bapak, terus lembaga Bapak gitu ya, dan berapa tahun mungkin Bapak menjadi kepala sekolah di sini. Silakan Pak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Abdul Mukti MPD, Kepala SMK Mutiara Bangsa Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Mutiara Bangsa di sini kurang lebih baru semenjak 2007. Masya Allah, gitu. Baru Bagus sekali semenjak ya? 2007, semenjak berdiri aja. Semenjak berdiri. Memang Baik. penggagas pendiri gitu kan. Hmm, Ya sekitar 10 tahun lebih lah. luar biasa Pak. Tentunya selama 10 tahun ini Bapak menjadi pimpinan di sini, ada gitu hal-hal yang membuat Bapak itu terkesan atau pengalaman di sini bagaimana? Oh, sangat banyak ya. Tentunya di dunia pendidikan ini beraneka ragam problematika, ya permasalahan kecil, sedang maupun besar gitu kan. Pasti ada aja, tapi alhamdulillah setiap permasalahan itu selalu kita tangani. Seperti itu. Dalam hal ini saya izin ya mewawancari Bapak bagaimana Bapak bisa mengambil kebijakan yang menyangkut mengenai dilema etika. Tentunya ada ya Pak ya. Betul. Baik, saya izin pertanyaan yang pertama. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Memang mengenai etika atau moral ini dalam situasi atau kondisi saat ini isu yang sangat ramai dan perlu penanganan khusus. Di sekolah itu kan ada namanya struktural. Struktural itu kan ada kesiswaan dan juga ada bimbingan konselingnya atau wali kelas juga itu menyangkut siswa. Kemudian juga penanganannya kita selaku pimpinan atau kepala sekolah itu tidak langsung. Kita kan ada wali kelas, ada kesiswaan, ada pembina OSIS. Nah, melalui pendekatan beliau itulah kita Kepada siswa langsung. kepada siswa. Jadi agar perasaan moral mereka itu tersentuh dan terperhatikan. Jadi alhamdulillahnya permasalahan apapun ya seperti moral, etika, kita melalui pendekatan wali kelas, kesiswaan, dan juga pembina OSIS dan guru-guru yang lain. Jadi lebih ke pendekatan. Baik, yang kedua Pak ya, ini ada 8 pertanyaan izin. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana contohnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi Bapak harus memilih satu, gitu. Itu bagaimana? Nah, dalam mengambil keputusan, kita selaku kepala sekolah tentunya tidak main hakim sendiri, tidak memutuskan sebelah pihak. Yang tadi saya katakan ada struktural. Nah, kita pengambil keputusan itu dalam jangka atau mengambil pendapat dan keputusan itu dalam musyawarah. Jadi kita musyawarahkan antara wali kelas, dewan guru, dan juga kesiswaan agar pengambilan keputusan ini tepat, mengarah, dan juga tidak salah. Apalagi dalam suatu pilihan dua-duanya benar, misalkan mana yang paling tepat. Ini perlu identifikasi masalahnya dari berbagai sumber. Kemudian kita ambil keputusannya mana yang terbaik dari yang baik. Oh, baik. Tadi tetap musyawarah untuk mufakat dulu Pak ya. Selanjutnya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang tadi saya katakan pengambilan keputusan itu melalui beberapa prosedur. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya pertama, kita tadi musyawarah dengan wali kelas, kesiswaan, kemudian kita identifikasi masalahnya, kemudian kita rapat dengan struktural, dan kemudian kita satukan
visi misi, satukan kesepakatan, setelah itu baru kita putuskan putusannya. Itu prosedurnya yang terbaik. Jadi tidak langsung main putuskan aja, kita harus koordinasi dengan wali kelas, kesiswaan dan lainnya, terutama yang terkait lah. Ya. Apalagi kalau permasalahan yang cukup lumayan, kita pun bersyawarah dengan yayasan. Dengan orang tua dilibatkan juga Pak? Oh pasti, kalau ya. menyangkut siswa pasti kita libatkan. Selama ini selalu kita libatkan. Gitu. Baik. Izin lanjut ya Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif itu adalah pertama kita mengutus wali kelas, karena wali kelas itu kan guru yang paling terdekat dengan siswa. Nah, kita utus wali kelas, metodenya wali kelas seperti apa tergantung pendekatan wali kelasnya, terutama pendekatan perasaan personal gitu. Baik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini tantangan bagi Bapak nih dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika ini? Tentunya ada tantangannya Pak ya? Pasti ada. Itu apa Pak? Tantangannya pertama, kita terkadang ada miskomunikasi. Kemudian tantangan kedua, terkadang juga wali murid ini, orang tua siswa ini tidak mengerti keinginan anak atau berseberangan lah. Nah di situ kita dengan siswa atau berseberangan dengan sekolah, kebijakan sekolah. Dengan siswa juga, iya, terkadang juga ada dengan sekolah. Nah, itu hanya beberapa tantangan. Tapi alhamdulillahnya bisa tertangani dengan baik. Jadi selama ini tantangannya dengan orang tua ya. Agak lambat, tetap kita ambil yang terbaik. Oke, baik Pak. Lanjut ya Pak. Lalu berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal nih Pak, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak dijadwalkan begitu ya untuk penyelesaian kasusnya, atau langsung diselesaikan di tempat, atau juga bentuk prosedurnya seperti apa gitu? Mengenai tata kelola atau jadwal, tentunya kita ada jadwal tersendiri. Namun ketika ada permasalahan mendadak, nah itu tidak terjadwal. Namanya situasional kan gitu situasional gitu. Nah langsung ya tadi itu dari awal ya siswa mana dulu nih, kelas berapa dulu. Kalau misalnya kelas 10A berarti wali kelasnya menangani. Jadi langsung tertangani atau berkala begitu ditanganinya? Jika dibutuhkan mendesak, kita langsung tangani. Contoh kasusnya Pak? Contoh kasusnya ada anak saling ejek gitu kan, bullying gitu ya, kita panggil gitu kan, seperti apa sama wali kelasnya, dan kemudian tertangani, selesai. Dua lagi Pak ya, mohon izin. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di sini dalam Bapak mengambil keputusan mengenai dilema etika ini Pak? Ada tidak yang membantu? Tentunya pasti ada ya. Kita kan punya tim, punya wakil kepala sekolah, ada kesiswaan, ada kurikulum. Nah beliau itulah artinya yang mempermudah untuk mengambil keputusan. Baik. Terima kasih Pak. Ini untuk penutup ya Pak. Siap. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik nih dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi ada sangat banyak hikmahnya pembelajaran terhadap diri sendiri. Ternyata permasalahan itu di siapapun, kapanpun, dimanapun pasti ada, terutama anak-anak kita. Nah hikmahnya, kita mengambil dari segi permasalahan itu tertangani dengan baik, dan juga anak-anak yang sudah tertangani itu yang berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi hikmahnya positif lah. Jadi ada ini ya, feedback buat ada perubahan. Ada perubahan buat orang tua juga ya, dan buat lembaga juga ya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Bapak. Sehat selalu Pak ya. Amin. Mungkin Ibu juga sehat ya. Terima kasih. Semoga lancar, sukses, dan tercapai cita-citanya. Baik
Bapak saya tutup ya Pak. Siap. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.